Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin membahas sebuah jurnal yang berjudul Design and Performance Testing of DNA Extraction, Assay for Sensitive and Reliable Quantification of Acetic Acid Bacteria Directly in Right1 Using Real-Time PCR. Pada pendahuluan, spesies bakteri asam asetat atau AAB yang terkait dengan anggur adalah bakteri Acetobacter aceti dan Acetobacter pasteurianus. Banyak sekali teknik yang digunakan dalam mendeteksi AAB seperti PCR bersarang, PCR gen AAB, polimorfisme panjang fragmen, pembatasan PCR, dan banyak lainnya. Tapi metode yang digunakan dalam jurnal ini yaitu metode qPCR yang disajikan oleh Gonzalez DKK, tidak menggunakan pengendalian internal apapun dan divalidasi dengan anggur merah yang diinokulasi dengan AAB dalam jumlah yang diketahui, tetapi tidak ada pertumbuhan apapun. Namun, pertumbuhan AAB dalam anggur mengubah efisiensi ekstraksi DNA dan kendaraan qPCR karena polifenol tampaknya terdepresi ke dinding sel. Selain itu, masalah sering muncul pada aplikasi DNA karena zat penghambat seperti tanin, polisakarida, dan pigmen. Oleh karena itu, selasi DNA yang menyebabkan hasil negatif yang palsu. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengembangkan teknik qPCR menggunakan pengendali internal dan memberikan kuantifikasi HAB yang secara alami ada dalam anggur merah secara efisiensi dan andal. Kemudian pada bahan dan metode, yang pertama yaitu ada strain mikroorganisme dengan 4 spesies AAB yang berbeda, yaitu Acetobacter aceti, kemudian Acetobacter pasteurianus, kemudian Gluconobacter oxidan, dan juga Gluconacetobacter liquefiensis. Kemudian yang kedua, kondisi pertumbuhan untuk kontaminasi buatan AAB yang diadaptasi diinokulasi ke dalam media mannitol yang ditambah dengan 10% etanol dan juga anggur putih dan anggur merah. Kemudian yang ketiga yaitu pencacahan mikroorganisme setelah pertumbuhan AAB. Nah, pada metode ini, dalam medium etanol dan anggur putih dan juga anggur merah, kadar bakteri diukur dengan flow cytometry atau FCM dalam flow cytometer, kemudian menggunakan pewarna tunggal dan trimetioxanol dalam buffer PBS. Kemudian yang keempat yaitu kontrol internal untuk isolasi dan amplifikasi DNA. Pada metode ini, primer kurva standar dengan primer ini menggunakan sequence gen 23S. rRNA sebagai target diperolehnya dalam medium LB pada 107 hingga 101 sel per mililiter. Baik, kemudian yang kelima yaitu isolasi dan ekstraksi DNA setelah pertumbuhan. Nah, pada metode ini AAB dan penambahan kontrol internal, dua metode ekstraksi DNA diuji, yaitu pada metode Ausubel dan juga metode LIP. Kedua metode tersebut menggunakan CTAB. Yang keenam yaitu amplifikasi PCR waktu nyata. Di sini menggunakan primer AAB yang digunakan untuk memperkuat gen 16S rRNA dipilih dan kemudian dan primernya yang terbaik atau AABR disintesis oleh Eurogen-TCR. Selanjutnya yang ketujuh yaitu kesamaan yang mudah menguap. Nah, dalam percobaan ini populasi AAB ditemukan oleh qPCR dengan FCM. Kemudian FCM memberikan jumlah total populasi bakterinya. Pada pencacahan BAL dilakukan dalam cawan Petri FT80 untuk menghindari perkiraan berlebihan populasi AAB yang ditentukan oleh FCMS. Hasil dan pembahasan. Primer AAB tidak cocok dengan mikroorganisme utama anggur. Primer ini spesifik menargetkan gen 23 srRNA dari kontrol E. coli atau internal, tidak memperkuat DNA mikroorganisme anggur yang diuji. Dapat dilihat pada tabel 1A. Untuk medium etanol, metode LIP tanpa PVPP memberikan hasil yang jauh lebih baik. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya CQ.
apapun jenis bakterinya, kecuali pada G. oxidans. Tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan pada hasil yang diperoleh. Untuk anggur putih pada tabel 1B, pengaruh PVPP bergantung pada jenis spesies. Namun hasilnya menegaskan bahwa metode LIP memberikan hasil yang jauh lebih baik. Mengenai anggur merah yang kaya akan senyawa inhibitor, qPCR, metode LIP ini memberikan CQ yang jauh lebih baik dibandingkan metode Ausubel, kecuali pada G. oxidans. Cara lain untuk meningkatkan efisiensi qPCR adalah dengan menambahkan atau memberikan BSA atau PVV dalam campuran qPCR. Pada gambar 1 menunjukkan hasil tes PCR A. pasteurianus. DNA diekstraksi menggunakan ekstraksi LIP dengan PVV dan qPCR. Penambahan BCA atau PVV dalam campuran qPCR tidak menghasilkan apapun, dan peningkatan CQ yang diperoleh. Tidak ada peningkatan nilai CQ dia mati menggunakan senyawa ini, dan karena tidak ada perbedaan disorot dalam anggur merah dengan metode ekstraksi DNA LIP antara keempat spesies ini. Baik BSA maupun PVP tidak ditambahkan campuran untuk mengukur AAB menggunakan metode LIP dalam anggur merah. Namun BSA menambahkan DNA A. pasteurianus menggunakan Ausubel metode dengan atau tanpa PVP dalam anggur merah meningkatkan secara signifikan nilai CQ dibandingkan dengan kontrol, namun selalu signifikan lebih tinggi kurang efektif dibandingkan metode LIP. Nilai-nilai metode ekstraksi DNA Ausubel dengan atau tanpa PVP masing-masing lebih tinggi dari 11,3 dan 12,8 unit. Dibandingkan dengan nilai yang diperoleh dengan metode LIP, tampaknya hasil ini menunjukkan adanya senyawa inhibitor PCR dalam DNA ekstrak menggunakan metode Ausubel dengan atau tanpa PVP. Baik, kemudian selanjutnya pada hasil nilai tabel 2 merupakan rata-rata populasi dari bakteri E. coli yang ditemukan setelah ekstraksi DNA menurut metode dengan atau tanpa PVPP. Kemudian tidak ada perbedaan signifikan yang terlihat antara dua teknik yang digunakan untuk ekstraksi DNA dengan atau tanpa PVPP untuk pencecahan E. coli dalam medium etanol dan anggur putih. Kemudian dalam anggur merah, nilai rata-rata konsentrasi E. coli di metode LIP itu setelah ekstraksi DNA dengan atau tanpa PVPP masing-masing adalah 3,702 dan 3,302 sel per mililiter. Sedangkan ekstraksi DNA Ausubel yang menghasilkan 1,802 dan 19,05 masing-masing dengan dan tanpa PVPP. Jadi seperti yang ditunjukkan pada tabel 2 itu metode LIP dengan atau tanpa PVPP menghasilkan pemilihan populasi pengendali internal yang tidak berbeda secara signifikan dan jumlah bakteri yang ditambahkan. Meskipun tidak signifikan, nilainya setelah ekstraksi DNA LIP itu dengan PVPP cenderung sedikit lebih rendah dibanding dengan pada anggur merah dibanding untuk percobaan yang dilakukan tanpa PVPP. Kuantifikasi AAB dengan kehadiran mikroorganisme anggur lainnya. Untuk memverifikasi tidak adanya gangguan oleh mikroorganisme lain dalam anggur yang terkontaminasi secara alami, prosedur berikut ditaruhkan. Kuantifikasi AAB dalam anggur merah yang mengandung 10,5 Enterobacter pasteurianus per mili sendiri atau ditambah dengan Aveni dan B. bruxellensis pada 10,5 sel per mili dilakukan. qPCR dengan primer AAB dilakukan setelah memvalidasi keberadaan E. coli pada 10 sel per mili. Hasil sampel yang mengandung Enterobacter pasteurianus sendiri atau dengan mikroorganisme lain ini dan B. bruxellensis adalah identik masing-masing 5,1, 0,1 dan 5,1, 0,2 log A Enterobacter pasteurianus per mili. Linearitas, pengulangan, dan reproduksibilitas dalam anggur merah. Populasi AAB sel log per mili 0,0 hingga 10 dalam MNO setelah kontaminasi buatan pada anggur merah oleh AAB dan inkubasi memungkinkan pertumbuhannya. Diverifikasi dari waktu ke waktu dengan flow cytometry, ekstraksi DNA LIP dengan PVPP dilakukan dalam rangkap 3 percobaan independen berulang. Pada kuantifikasi AAB dapat dilakukan setelah memastikan adanya 4 loop
4 log E. coli per mili. Efisiensi perpotongan R dan yang disajikan pada tabel 3 tidak ada perbedaan yang signifikan antara efisiensi perpotongan R2 dan Y setelah uji tukai antara anggur merah yang mengandung setiap spesies AAB atau campuran semua AAB diamati. Pemantauan asam asetat menurut populasi AAB, pemantauan konsentrasi. Asam asetat dilakukan setelah inokulasi A. Pasteurianus dalam medium etanol 10% V/V pada 102 sel mililiter dalam percobaan independen yang dilakukan dalam rangkap 3 pada gambar 3. Jumlah awal asam asetat adalah 0,04 gram per liter. Gambar 3 menunjukkan nilai asam asetat yang dapat diterima sebesar 0,04 kurang lebih 0,0 gram per liter. Untuk konsentrasi AAB dari 2,2 hingga 5,4 iok CFU per mililiter, sampel menyajikan 0,5 gram per liter asam asetat ketika populasi A. Pasteurianus mencapai 6,9 log CFU per mililiter. Titik analisis terakhir memiliki populasi bakteri sebesar 7,2 kurang lebih 0,1 log CFU per mililiter dan menunjukkan nilai asam asetat dari 2,39 kurang lebih 0,61 gram per liter. Dengan demikian, produksi asam asetat meningkatkan dalam medium etanol dan terjadi ketika bakteri asam asetat melebihi 6 log CFU per mililiter. Pertumbuhan AAB yang rendah antara titik analisis 10 dan 14 hari menunjukkan bahwa kultur mencapai fase stasioner. Konsentrasi asam asetat yang tinggi yang ditentukan selama waktu ini tampaknya menunjukkan kelebihan proses selama fase diam dari kultur, yaitu ketika AAB berada dalam konsentrasi tinggi. Untuk mengkonfirmasi hipotesis produksi asam asetat yang melampaui batas yang dapat diterima pada populasi yang lebih tinggi dari 6 AAB mililiter dan selama fase stasioner pertumbuhan AAB, pertumbuhan AAB dipantau dalam anggur merah dari kebun anggur Universitas Burgundy yang terkontaminasi secara alami dari waktu ke waktu. Kemudian, pada gambar 4, populasi AAB dan konsentrasi asam asetat ditentukan dari waktu ke waktu. Pencacahan total bakteri dalam sampel dilakukan dengan kuantifikasi FCM dan LAB dengan media tertentu. Baik ragi maupun BAL tidak terdeteksi dalam anggur yang diteliti. Akibatnya, hanya AAB yang ada dan dihitung. Oleh karena itu, konsentrasi AAB yang ditentukan dengan metode FCM atau qPCR dan produksi asam asetat dapat dibandingkan. Asam asetat konsentrasi sebagai fungsi populasi AAB disajikan pada gambar 4. Untuk poin analisis pertama yang berisi populasi berkisar antara 2,9 hingga 6 AAB per mililiter. Kemudian kuantifikasi dengan qPCR berkorelasi baik dengan kuantifikasi oleh FCM. Konsentrasi asam asetat pada titik analisis ini tidak melebihi 0,29 gram per liter. Kemudian konsentrasi asam asetat yang lebih tinggi dicapai untuk konsentrasi bakteri asam asetat yang lebih tinggi. Kemudian titik analisis yang mengandung populasi AAB sebanyak 6,8 sampai dengan 0,2 bakteri mili per liter memiliki 0,82 sampai dengan 0,01 gram per liter asam asetat. Poin terakhir, pemantauan pertumbuhan AAB dalam anggur merah menunjukkan konsentrasi AAB tinggi dengan kadar asam asetat melebihi nilai batas. Nilai batas Eropa dan peningkatan perbedaan rata-rata antara metode qPCR. AAB yang tinggi dengan kadar asam asetat melebihi nilai batas Eropa dan peningkatan perbedaan rata-rata antara metode qPCR dan FCM. Kemudian gambar 4 juga memvalidasi produksi asam asetat oleh AAB selama fase pertumbuhan stasioner sehingga ketika AAB melebihi bakteri AAB melebihi 6 log bakteri per mililiter. Pengukuran asam asetat dengan perhitungan AAB dengan metode VCM atau qPCR kemudian dilakukan pada 15 anggur merah yang dipilih secara acak dari wilayah penghasil anggur. Pada gambar 5, 12 anggur merah memiliki jumlah rata-rata asam asetat sebesar 0,52 kurang lebih 0,15 gram per liter. Untuk sampel yang sama, jumlah rata-rata asam asetat adalah 0,57 kurang lebih 0,15 gram per liter. Anggur merah ini
dianggap masih alami. Perbedaan relatif rata-rata antara VCM qPCR yang memungkinkan penentuan populasi AAB adalah 0,5 kurang lebih 0,3 log sel per mililiter. 3 dalam 15 anggur merah yang dianalisis mengandung asam asetat dalam jumlah tinggi sehingga rusak. Anggur ini memiliki konsentrasi AAB lebih tinggi dari 6 log AAB per mililiter. Kesimpulan, metode ini memungkinkan deteksi dan kuantifikasi AAB sebelum pembusukan terjadi, sehingga memenuhi kebutuhan dan harapan industri anggur saat memantau populasi AAB secara rutin. Oleh karena itu, dalam penelitian kami mengembangkan metode qPCR yang memungkinkan kuantifikasi AAB dalam anggur merah dapat diandalkan. Kami menunjukkan bahwa metode ekstraksi DNA yang dilaporkan sebelumnya tidak cukup efisien untuk kuantifikasi yang tepat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mungkin menyebabkan meremehkan populasi HB. Penggunaan kontrol internal memungkinkan validasi ekstraksi DNA dan efisien qPCR. Tidak ada perkiraan yang terlalu rendah jika konsentrasi awal kontrol internal ditambah dengan sampel sebelum ekstraksi DNA ditemukan. Selain itu, kurva standar dibuat dengan AB yang berkembang biak dalam anggur merah. Terakhir, sejauh yang kami memungkinkan kuantifikasi ABB dalam anggur merah tanpa bias. Setelah itu, keberadaan mikroorganisme lain dan dalam sampel tidak mengubah kuantifikasi AAB. Kuantifikasi spesies AAB spesifik tidak mungkin dilakukan dengan metode kami, namun tujuan utama kami adalah mengukur. Baik, sekian penjelasan artikel dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.